Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dedi Sapa Teman. Sepekan, 10 hari atau lebih kita baru sempat menyempatkan diri lagi membuat konten Speak Up. Nah, Speak Up kali ini akan membahas tema yang lagi rame di sosial media, di media massa, dan berita-berita yang berseliweran di jagat maya. Di tanggal 3 Juli dan bulan depan kita akan merayakan kemerdekaan RI yang ke-79, bulan Agustus tepatnya. Nah, ada banyak berita-berita yang beredar di jagat sosial masyarakat. Jagat sosial masyarakat. Yang jelas, berita-berita yang berseliweran warawiri di media-media adalah berita-berita yang pastinya sedikit terkesan mengecewakan publik dan rakyat Indonesia. Salah satu yang terpenting adalah Pusat Data Nasional (PDN) dihacker dan para penjahat cyber meminta tebusan 8 juta dolar atau sekitar 131 miliar. Uang dari mana ya? Uang negara kita banyak kok. Tapi aneh dan janggal, setelah 3 hari berselang oleh Pak Menko Info, Pak Budi ini kalau track recordnya, beliau ini adalah mantan tim suksesnya Pak Jokowi di periode pertama. Beliau ditempatkan menggantikan Pak Menko Info yang kemarin yang terkena kasus itu ya. Nah, Pak Budi menceritakan bahwa Pusat Data Nasional telah diretas oleh penjahat-penjahat cyber. Belakangan 1 kali 24 jam kemarin sudah ada hasil dan pengumuman, bukan pengumuman sih, tapi statement dari para hacker-hacker itu. Mereka mengungkapkan permintaan maaf dan memberikan kunci dari data-data yang mereka hacker dengan percuma alias gratis tanpa meminta sepeser pun bayaran. Apa itu mungkin? Mungkinkah setelah meminta tebusan 8 juta dolar, kemudian tiba-tiba saja memberikan kunci hack dengan gratis? Ini seperti drama atau skandal teknologi, tapi terlalu kentara kalau skandal. Mungkinkah ini cuma sekedar kalau kata para pakar, boleh jadi ini sebenarnya cuma sekedar settingan biar suatu saat bila rakyat Indonesia menuntut sesuatu telah dihacker atau datanya telah hilang. Jangan seuzon. Yang jelas, para hacker berniat baik mengembalikan kunci dari data-data, mengembalikan data-data yang mereka sempat hack. Nah, itu berita yang lagi rame dan lagi viral dan banyak menjadi bahan perbincangan dari warung kopi, warung nasi kuning, meja bundar, meja panjang, sampai di pesta-pesta, hajatan, pernikahan juga itu yang dibahas. Karena ini masih suasana bulan-bulan baik, bulan haji, jadi yang dibahas itu biasanya bertemakan politik, tema-tema lainnya, dan yaitu kehidupan bangsa Indonesia. Berikutnya, nanti malam, tim Indonesia melawan tim Vietnam dalam perebutan Piala ASEAN. Bukan perebutan Piala ASEAN, tapi perebutan tempat ketiga di Piala ASEAN yang dulunya bernama AFF. Kemungkinan besar Timnas Indonesia usia 16 memenangkan karena kita adalah tuan rumah dari perhelatan Piala ASEAN itu. Jadi otomatis kita harusnya yakin akan menghadapi tim U16 Vietnam yang akan berlaga pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Dan seperti kita tahu, pada Senin
final pertama Indonesia dikalahkan oleh Australia dengan skor 5-2. Sementara di semifinal lainnya Thailand mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1. Pertandingannya akan seru, dihelat sore ini pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita bisa saksikan di layar kaca Indosiar atau video.com. Ini adalah pertemuan kesekian kalinya dengan negara Vietnam, dan semoga saja dan kita berharap Indonesia bisa memenangkan laga kali ini karena kita diuntungkan dengan menjadi tuan rumah. Perhelatan Piala ASEAN ini yang dulunya AFF dihelat di Stadion Manahan Solo. Itu dia berita yang lagi rame juga. Selanjutnya, uminya si Atta Halilintar menjadi viral ketika menyebutkan bahwa Thorik sudah haji pada usia 2 bulan. Jadi jangan panggil nama sembarangan, panggil dia Haji Thorik. Ini menjadi bahan ledekan dan olok-olok di sosial media, baik di platform TikTok, Reel, ataupun di short platform YouTube dan lainnya. Ini menjadi lucu ketika uminya sendiri. Ini kalau tentang panggilan dan sebutan haji ini sebenarnya cuman di Indonesia saja yang dipanggil haji untuk bapak-bapak yang sudah menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah, dan haja untuk emak-emak yang sudah melaksanakan ibadah haji. Tapi Thorik pada usia 2 bulan dijinjing dalam keranjang oleh uminya, mengelilingi Ka'bah, melakukan tawaf, dan uminya kemarin menyatakan bahwa Thorik sudah menjadi seorang haji. Jadi jangan panggil sembarang, panggil dengan Haji Thorik. Dan kemarin sudah dikonfirmasi balik oleh Gen Halilintar bahwa itu cuma sebagai candaan. Netizen Indonesia memang luar biasa. Ini menjadi rame dan menjadi viral ketika netizen Indonesia menayangkan atau mempublikasi ke media sosial. Jadinya lebih banyak dan berseliweran menjadi berita viral di platform sosial media. Sudah dikonfirmasi oleh uminya, oleh ibunya si Thorik, bahwa itu cuma sekedar candaan. Dan ditegaskan lagi oleh Haji Thorik pada podcast Denny Sumargo bahwa itu ibunya menyatakan itu dengan spontan dan tidak serius, menyatakan hal itu dengan nada-nada candaan. Itu dia 3 berita penting yang berseliweran di sosial media. Selanjutnya, beberapa hari kita tidak ketemu di channel Dedi Sapa Teman, lagi sibuk meniti karir. Enggak, mengerjakan proyek-proyek lainnya, bukan, tapi mengisi channel-channel lain ya. Banyak berita-berita yang lagi rame nih sebenarnya. Antara lain itu adalah Pak Anies Baswedan akan diusung oleh PKB dan Nasdem sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Itu sudah pasti. Ya, politik Indonesia. Jadi kadang-kadang hari ini pernyataannya seperti ini, besok statementnya seperti ini. Indonesia banget. Lebih baik kita membahas tentang berita olahraga. Berita olahraga, Sintayong akan datang tidak lama lagi, sekitar tanggal 20, dan siap mengembalikan semangat skuad Garuda yang akan berlaga di putaran ketiga Piala Dunia 2026 yang tergabung di grup 3 sama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Indonesia. Grup neraka buat siapa? Bukan untuk Indonesia. Kita yakin kita bisa. Karena yang
pasti lolos ke Piala Dunia adalah peringkat pertama juara grup dan runner up. Negara-negara yang belum bisa mencapai posisi juara dan runner up bisa bertanding pada putaran keempat. Dan nanti akan ditemukan 2 juara berikutnya, lalu 1 negara yang akan melakukan playoff. Itu yang kita tahu, dan itu adalah prosedur ataupun regulasi yang diberikan oleh FIFA. Negara-negara yang ikut ambil bagian dalam perhelatan Piala Dunia 2026 akan dilangsungkan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat 2026. Timnas nanti akan ada amunisi baru sekitar 2, 3, atau 4. Witan Sulaiman sudah akan kembali dari melakukan ibadah haji dan akan siap bergabung kembali dengan skuad timnas. Ada berita lainnya, Martin Paes juga kemungkinan besar akan turut bergabung di timnas Indonesia. Semoga saja. Berita selanjutnya, musim hujan di daerah kita Sulawesi. Musim hujan, sepanjang hari hujan. Sepekan ini hujan terus. Jadi hujannya itu nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, nggak lewat tengah malam, subuh hari, menjelang subuh. Hujan terus. Dan semoga hujan ini tidak akan menghalangi semangat kita untuk tetap berkreativitas, tetap bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi. Terima kasih sudah menyimak channel Deddy Sapa Teman hari ini. Pamit, kita ketemu lagi dan terus bersemangat menjaga hati dan pikiran, terus berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.